Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem Pemeliharaan. Kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan pemeliharaan untuk repairable system. Oke, kita langsung ke materi saja. Terdapat beberapa skenario dalam kebijakan pemeliharaan untuk repairable system. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa skenario tersebut, repairable system itu sedikit berbeda dengan non-repairable system. Kalau non-repairable system adalah produk atau item atau sistem yang tidak bisa diperbaiki secara ekonomis ataupun secara real. Nah, ini repairable system ini bisa diperbaiki. Contohnya adalah permesinan, dalam gambar ini ada mesin bubut, ataupun produk otomotif seperti mobil. Nah, ada sekitar 3 skenario yang kita bisa otak-atik atau bisa kita kombinasikan dalam kebijakan pemeliharaan repairable system ini. Yang pertama adalah maintenance actions atau tindakan pemeliharaannya. Itu bisa berupa preventive maintenance ataupun corrective maintenance. Nah, dari kedua jenis tindakan pemeliharaan ini, tindakannya bisa berupa minimal repair, imperfect repair, perfect repair, hingga replacement dan lain sebagainya macamnya. Di pertemuan pertama pada mata kuliah ini kita sempat membahas perbedaan dari minimal, imperfect, dan perfect repair. Kita bisa lihat perbedaannya ada di failure rate-nya atau intensitas kerusakannya. Misalkan terjadi kerusakan di titik waktu tertentu dan kita lalu melakukan perbaikan produk repairable tersebut. Apabila diperbaiki secara minimal, failure rate tidak akan berubah, sehingga minimal repair ini dapat dikatakan hanya mengembalikan produk yang rusak ke kondisi operasi saja, jadi tidak memperbaiki kerusakannya. Lalu untuk imperfect repair, dia mengurangi kerusakannya, sehingga failure rate-nya akan turun. Lalu untuk replace by new atau perfect repair, ini menurunkan failure rate secara signifikan, sehingga untuk tindakan replacement atau perfect repair, maka failure rate akan turun secara signifikan. Mungkin teman-teman di sini berpikir bahwa lebih baik dilakukan replace by new atau perfect repair karena dia menurunkan intensitas kerusakan secara signifikan. Tetapi yang seperti sebelumnya kita bahas, bisa jadi ketika kita melakukan replacement atau perfect repair itu tidak ekonomis untuk perusahaan, sehingga bisa jadi yang lebih ekonomis ternyata minimal repair. Nanti kita akan coba bahas untuk mengolah bagaimana kebijakan pemeliharaan yang tepat untuk repairable system ini. Lalu yang kedua skenarionya adalah time for maintenance actions atau waktu untuk perlakuan waktu untuk tindakan maintenance-nya. Itu bisa dipertimbangkan atau diabaikan. Di pertemuan sebelumnya kita mempertimbangkan waktu kerusakan dan waktu downtime-nya ya. Lalu skenario yang ketiga adalah objective function-nya atau fungsi tujuannya. Kita bisa menggunakan dari segi operasional seperti availability yang sudah kita pelajari, dan juga dari segi ekonomis yang biasanya kita gunakan adalah cost atau biaya, seperti itu. Oke, kita masuk ke kebijakan yang pertama untuk repairable system. Di sini kita sudah masuk ke policy 4, yaitu periodic replacement policy. Jadi policy 1 sampai 3 itu adalah kebijakan untuk non-repairable system, dan sedangkan di policy 4 kita sudah masuk ke kebijakan untuk repairable system dan dinamai periodic replacement policy. Misalkan sebuah produk repairable atau produk yang bisa diperbaiki memiliki cumulative distribution function FT. Dan dalam policy ini terdapat beberapa skenario atau persyaratan ya. Yang pertama adalah produk akan diganti secara preventif pada saat usia produk T secara periodik dan waktunya tetap. Lalu yang kedua, apabila produk rusak sebelum jadwal penggantian preventif, maka produk akan diperbaiki secara korektif dengan minimal repair. Sekilas ini kebijakan mirip dengan block replacement policy untuk non-repairable system ya. Perbedaannya ada di poin kedua, di mana pada repairable system, produk yang rusak sebelum jadwal penggantian preventif, dia akan diperbaiki. Kalau non-repairable system, dia akan diganti juga. Sehingga ilustrasinya akan sama dengan block replacement policy untuk non-repairable system, di mana preventive maintenance itu sudah ditentukan dalam waktu tertentu, dalam
dan juga dalam rentang waktu yang sudah ditentukan, misalkan setahun. Karena preventive maintenance sudah ditentukan secara periodik, otomatis expected cycle length atau ekspektasi siklus atau panjang siklus dari produk tersebut sampai ke preventive maintenance itu akan sebesar T. Karena tadi sudah ditentukan preventive maintenance-nya kapan saja. Nah, untuk total biaya pemeliharaannya, dikarenakan jika produk rusak sebelum jadwal preventif akan diperbaiki dengan minimal repair, maka tentunya akan ada biaya preventive maintenance, yaitu berupa replacement, dan juga corrective maintenance berupa minimal repair. Dan dalam kebijakan ini, kita anggap waktu perbaikan dan waktu replacement diabaikan atau sama dengan 0 ya. Misalkan CM merupakan biaya corrective maintenance, yaitu minimal repair, sedangkan CP adalah biaya preventive maintenance-nya berupa replacement. Maka ekspektasi total biaya pemeliharaan adalah ekspektasi biaya replacement, yaitu dalam bentuk preventive maintenance-nya, ditambahkan ekspektasi biaya corrective maintenance, yaitu minimal repair. Sehingga akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Persamaan ini cukup serupa ya dengan block replacement policy di non-repairable system sebelumnya. Untuk optimisasinya, ini masih sama persamaannya, di mana kita tinggal membagi saja ekspektasi total biaya pemeliharaan dibagi expected cycle length, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, selanjutnya, untuk menemukan biaya atau kebijakan yang paling optimum, maka kita harus meminimasi nilai J fungsi T atau biaya pemeliharaan per satuan waktunya. Dan juga kita harus menemukan nilai T yang optimal meminimasi nilai J fungsi T tersebut. Sehingga ini cukup serupa dengan kebijakan block replacement policy. Yang membedakan hanyalah kebijakan ketika produk tersebut rusak tiba-tiba sebelum jadwal preventif. Di mana di non-repairable system dia akan di-replace, sedangkan di kebijakan repairable system, dia akan diperbaiki secara minimal. Mari kita coba dengan sebuah contoh. Misalkan ada sebuah produk berdistribusi Weibull. Produk tersebut adalah repairable system. Kita bisa bayangkan produk tersebut produk permesinan atau produk otomotif seperti mobil. Misalkan biaya preventive replacement adalah sekitar $100. Sedangkan biaya corrective maintenance atau dalam hal ini tindakannya adalah minimal repair adalah sebesar $40. Dengan menggunakan policy 4, maka berapakah waktu mengganti produk yang optimal? Misalkan alfanya masih 10 dan betanya masih 2,5 ya, sama seperti contoh yang sebelum-sebelumnya. Dengan menggunakan MATCAD, kita tinggal masukkan saja persamaan dan input-inputnya, lalu menggunakan kode perintah atau coding yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka akan didapatkan grafik dan juga nilai optimisasi sebagai berikut. Di mana nilai T optimal adalah 12,267 satuan waktu dengan biaya pemeliharaan per satuan waktu sebesar $13,587. Dan ini menjadi sebuah dasar kebijakan untuk perusahaan dalam menentukan waktu preventive maintenance yang tepat untuk policy 4 ini. Nah, ini masih serupa ya pendekatannya dengan block replacement policy. Jadi, mungkin teman-teman lebih mudah paham. Selanjutnya, kita akan masuk ke policy lainnya, yaitu policy 5, yaitu repair count policy. Apabila di bahasa Indonesiakan atau diterjemahkan, ini adalah kebijakan berdasarkan perhitungan kerusakan. Sehingga policy 5 ini akan didasarkan pada jumlah perbaikan atau jumlah kerusakan yang sudah terjadi. Misalkan sebuah produk repairable memiliki cumulative distribution function F fungsi T. Dan dalam kebijakan ini terdapat 3 kondisi atau 3 requirements. Yang pertama adalah, jika produk rusak, maka akan langsung dilakukan perbaikan secara korektif dengan minimal repair. Lalu, produk akan diganti atau replace pada saat kerusakan atau perbaikan ke K selama rentang waktu tertentu. Jadi K ini adalah batas kerusakan, jumlah batas kerusakan. Nah, kita langsung ke kondisi ketiga,
Selama jumlah kerusakan atau perbaikan belum mencapai jumlah K, maka kebijakan nomor 1 masih berlaku. Jadi itu adalah policy 5, repair count policy. Jadi di sini ada batas kerusakan. Apabila jumlah batas kerusakannya sudah mencapai K, maka produk akan di-replace. Kalau belum, maka produk akan diperbaiki secara minimal. Ini adalah ilustrasinya. Misalkan K-nya sama dengan 4 atau batas kerusakannya berjumlah 4. Di sini ada dua mesin 1 dan mesin 2. Mesin 1 kita lihat, dia sudah mencapai kerusakan keempat. Sehingga di titik yang warna merah ini, dia akan dilakukan replacement atau penggantian komponen atau produk. Sedangkan di kerusakan pertama sampai ketiga, dia hanya dilakukan minimal repair. Lalu di mesin kedua, dia baru rusak sebanyak 3 kali. Dia belum rusak sampai 4 kali, sehingga dia belum mengalami replacement. Nah, jadi secara umum, begitu konsep untuk policy 5 atau repair count policy. Dikarenakan pada repair count policy atau policy 5 ini, replacement itu didasarkan pada jumlah kerusakan, maka waktu terjadinya replacement itu tidak menentu. Jadi kita nggak tahu nih waktunya kapan untuk melakukan replacement karena dasarnya adalah jumlah kerusakan. Sehingga terjadinya replacement akan tergantung apakah produk tersebut sudah mencapai kerusakan ke K atau tidak. Mengingat seluruh kerusakan hingga mencapai K-1 diperbaiki secara minimal, maka pola kerusakan pertama lanjutan akan memiliki distribusi peluang non-homogeneous Poisson process. Jadi kerusakan pertamanya atau time to first failure-nya adalah berdistribusi Weibull, sedangkan untuk kerusakan lanjutannya dia akan mengikuti pola non-homogeneous Poisson process atau NHPP. NHPP ini mungkin teman-teman baru dengar sekarang ya, tapi mungkin istilah Poissonnya mungkin teman-teman sudah belajar di statistik industri sebelumnya. Silakan untuk direview kembali. Sehingga kita perlu untuk menghitung peluang terjadinya kerusakan sebanyak K. Nah, kita bisa hitung dengan mengalihkan peluang kerusakan sebanyak K-1 dikalikan peluang kerusakan sebanyak K. Dan akan menghasilkan peluang tersebut. Dan ini adalah persamaan peluang itu. Di mana di sebelah kiri ini, yang saya lingkari, ini adalah non-homogeneous Poisson process. Sedangkan yang sebelah kanan atau lambda fungsi T, ini adalah peluang kerusakan sebanyak K. Sehingga dengan menggunakan persamaan mean time to failure atau MTTF, kita bisa mendapatkan expected cycle length. Di sini berubah fungsinya menjadi ECL fungsi K. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini. Untuk batas atas integralnya, T-nya sama dengan tahingga. Karena ini tidak diketahui. Karena kita melakukan replacement hanya berdasarkan jumlah kerusakan yang terjadi. Nah, ini adalah rumus mean time to failure untuk mendapatkan expected cycle length. Karena produk yang rusak akan langsung diperbaiki dengan minimal repair, selama jumlah kerusakan sebesar K-1, maka akan ada biaya corrective maintenance atau minimal repair. Dan CF adalah biaya corrective maintenance yang berupa replacement ketika kerusakan sudah berjumlah K. Nah, misalkan CM adalah biaya minimal repair-nya ya, dan tadi adalah CF biaya corrective maintenance untuk replacement-nya. Maka ekspektasi total biaya pemeliharaan untuk policy 5 adalah ekspektasi biaya replacement ditambah ekspektasi minimal repair-nya. Dan ini adalah persamaannya. Jadi kita akan menghitung ekspektasi biaya replacement-nya ditambah ekspektasi biaya minimal repair-nya. Untuk optimisasinya, di sini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena di sini fungsinya adalah J fungsi K. Sehingga variabel keputusannya adalah jumlah kerusakan, bukan waktu kerusakan. Jadi kita harus mencari nih, berapa nilai K yang optimal nantinya tuh.
Nah, di sini fungsi atau permasalahan optimisasinya adalah menemukan biaya pemeliharaan per satuan waktu yang minimal dan mencari nilai K yang meminimasi biaya pemeliharaan per satuan waktu tersebut. Jadi kita harus mencari nilai K-nya, bukan nilai T-nya yang optimal. Nah, jika data berdistribusi Weibull, jika data kerusakan atau data historisnya Weibull, maka kita bisa mendapatkan nilai K optimal dengan persamaan berikut ini. Jadi, untuk policy 5, pendekatannya agak berbeda ya. Jadi, kita bisa langsung mencari nilai K-nya jika data berdistribusi Weibull. Teman-teman lihat di sini. Ini bukan tanda kurung biasa. Ini adalah tanda floor atau greater integer, biasanya disebutnya seperti itu. Ini saya langsung contohkan saja. Contoh untuk floor-nya X floor. Maka misalkan X-nya 2,3, maka nilai floor X adalah 2. Jadi yang diambil 2. Jadi untuk simpelnya adalah untuk bilangan real yang positif, maka kita tinggal ambil saja bilangan yang paling besarnya. Bilangan integer paling besarnya adalah 2. Seperti itu. Itu adalah floor X. Jadi untuk mendapatkan nilai K yang optimal, kita akan menggunakan floor. Bagaimana implikasinya di MATCAD? Itu gampang, nanti akan saya contohkan. Nah, kita akan coba dengan sebuah contoh. Misalkan ada sebuah produk yang repairable yang bisa diperbaiki, bisa dibayangkan saja seperti mobil atau mesin dan lain sebagainya macamnya, memiliki biaya corrective maintenance, yaitu replacementnya adalah sekitar $400. Sedangkan untuk corrective maintenance yang menggunakan minimal repair, dia adalah $40. Nah, maka berapa batas jumlah kerusakan optimal yang dijadikan sebagai variabel pengambilan keputusan untuk dilakukannya replacement? Dengan parameter-parameter ini, maka kita akan coba menghitungnya. Jadi ini adalah perhitungan menggunakan MATCAD. Di sini mungkin polanya akan berbeda ya, atau alurnya akan berbeda, di mana karena data berdistribusi Weibull, kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari nilai K yang optimal. Kita bisa langsung mencari nilai K-nya. Misalkan, kita masukin langsung persamaannya dan mendapatkan K. Di sini kebetulan saya dapatnya 7. Jadi bisa dapat langsung 7 batas kerusakan yang optimalnya. Tetapi kalau misalkan teman-teman dapatnya desimal, maka teman-teman harus melakukan perhitungan menggunakan fungsi ini, floor K, sehingga nanti dapat bilangan bulatnya. Lalu sisanya tinggal masukkan rumus-rumus yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan kita bisa lihat, kita bisa masukin biaya pemeliharaan persatuan waktunya adalah 29,896. Di sini saya nyoba masukin untuk T 1 sampai 5. Ternyata dia tidak berpengaruh kalau kita masukin fungsi T di sini. Semuanya 29,896. Kenapa? Karena variabel keputusannya adalah batasan kerusakan ini. Jadi karena kita menentukan bahwa batasan kerusakan adalah variabel keputusannya, maka nilai T dia tidak akan berpengaruh. Nilai JT atau biaya pemeliharaan persatuan waktu akan berubah apabila kita otak-atik nilai K-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa mendapatkan bahwa dengan parameter-parameter yang sebelumnya kita dimasukin, batas kerusakan yang optimal adalah sebesar 7. Dengan biaya minimum, biaya pemeliharaan persatuan waktu yang minimum sebesar $29,896. Nah, itu adalah policy 5. Jadi mungkin ini sedikit berbeda pendekatannya dengan policy-policy sebelumnya, karena policy sebelumnya baik untuk non-repairable system atau repairable system untuk policy 4 itu menggunakan variabel T sebagai variabel keputusan. Sedangkan policy 5 kita menggunakan nilai K atau batas kerusakan. Nah, mungkin seperti itu untuk materi hari ini. Nah, ini adalah tugas latihan. Silakan untuk dikerjakan menggunakan MATCAD seperti biasa dan nanti dikumpulkan file MATCAD-nya saja langsung. Jangan lupa untuk mencantumkan analisis singkat di MATCAD-nya. Karena itu cukup penting, karena kita harus bisa menginterpretasikan
hasil yang kita dapat. Mungkin cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.